Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman semuanya, perkenalkan di sini nama kakak Hadida. Nah di sini kakak akan membahas mengenai suhu dan kalor. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di sini kita kan akan membahas tentang suhu dan kalor ya. Cuman poin-poin yang akan kita bahas hari ini adalah konversi suhu, kemudian ada kalor dan pengaruhnya. Nah, nanti ketika misalkan kita masih ada waktu nih, kita akan membahas sedikit mengenai asas Planck. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kakak ini mau nanya nih sama teman-teman semua. Kalian tahu nggak sih maksudnya suhu itu apa sih gitu kan? Nah, hal-hal apa aja nih di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan suhu itu sendiri? Gimana? Apakah ada yang tahu gitu teman-teman semuanya? Termometer. Suhu, Ya, pengukur betul, suhu. betul. Oke. Nah, tapi itu kan hal-hal yang berhubungan dengan suhu ya teman-teman. Itu udah bener banget apa yang teman-teman jawab. Nah, sekarang kakak akan membahas sedikit lah ya mengenai definisi dari suhu itu sendiri. Nah, di sini kalian boleh sambil mendengarkan definisi dari suhu. Oke. Jadi, suhu itu sendiri adalah apa? Derajat panas dari suatu benda. Gitu ya. Nah, tadi teman-teman jawab ada termometer. Nah, termometer itu apa? Termometer adalah apa? Ada yang tahu nggak? Termometer itu apa? Alat untuk mengukur suhu. Untuk mengukur suhu. Oke. Nah, sekarang kita garis bawahi ya. Jadi apa tadi definisi derajat panas ya? Terus ada termometer itu apa? Alat untuk mengukur suhu. Nah, suhu itu sendiri punya namanya 4 skala. Yang pertama itu ada skala apa? Skala. Yang pertama ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit. Yang terakhir itu ada yang namanya Kelvin. Oke. Nah, tapi khusus untuk Kelvin nih, itu kita nggak usah pakai derajat ya teman-teman. Jadi yang pakai derajat itu cukup Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Kalau Kelvin itu penulisannya tidak usah pakai derajat seperti itu. Nah, di sini untuk mengukur atau mengkonversi suhu itu kita bisa menggunakan yang namanya suatu persamaan. Jadi kita bisa tulis di sini persamaan. Oke, jadi persamaannya itu kita bisa tulis X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB gitu. Nah, ini tuh apa sih Kak? Maksudnya X itu apa, Y itu apa gitu kan. Jadi kita bahas ya satu-satu pelan-pelan. Jadi X adalah derajat yang terukur. X itu derajat yang terukur dari termometer X. Oke, terus kalau XB itu adalah titik bawah dari termometer X. Nah, kalau XA itu apa? XA adalah titik atas dari termometer X. Begitu juga untuk Y dan YB ya.
Kalau Y berarti kebalikannya, derajat yang terukur dari termometer Y. Kalau YA itu titik atas dari termometer YB itu titik bawah untuk termometer Y, gitu teman-teman. Nih, ditulis dulu boleh. Oke, gitu. Jadi gimana nih Kak kalau misalkan untuk skala-skala yang oke. Nah, jadi kan kita punya nih ya yang persamaan ini kan. Jadi gimana nih kalau misalkan kita mau menghitung yang 4 skala ini. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung 4 skala ini, kita itu menggunakan persamaan. Nah, persamaannya tuh ini. C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan R min 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Nah, di sini kenapa sih Kak? Kok misalkan di sini nih si Fahrenheit ini dia ada 32-nya, terus di Kelvin ini ada 273-nya, itu kenapa gitu kan? Nah, karena titik didih dari Fahrenheit dan Kelvin itu dia tidak sama dengan 0. Makanya di sini dia harus dikurangi dengan titik bawahnya. Kalau yang Kelvin juga titik bawahnya itu 273. Jadi semuanya itu harus dikurangkan biar hasilnya itu sama dengan 0 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas contoh soal yang nomor 1. Kayak gini. Jadi Andi memiliki termometer Celcius di mana TA atau titik atasnya itu dia 100. Lalu ia ingin mengkonversi ke termometer yang maka skalanya berapa, gitu kan? Jadi kita pakai persamaan yang apa? Celcius dan Reaumur. Kita bisa langsung masukkan ke sini, berarti C per 5 sama dengan R-nya berapa? R-nya itu kan yang ditanya ya, sama dengan R per 4. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan ke angkanya. C-nya di sini berapa? Titik atasnya 100 per 5. Yang ditanyakan itu R-nya kan, Reaumur. Berarti R-nya yang kita tanya per 4 gitu. Nah, di sini kita bisa kali silang atau mau kita perkecil juga nggak apa-apa. Jadi 100 dibagi 5 itu berapa? 20. Jadi 20 sama dengan R per 4. Nah, ini kita bisa kali silang kayak gini ya. Jadi 80 sama dengan R. Ya udah, berarti R-nya atau skala dari Reaumurnya itu sama dengan 80 derajat. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 nih, namanya soal. Untuk yang nomor 2. Ketika air yang sedang mendidih dan diukur dengan termometer Fahrenheit, akan menunjukkan Oke. Nah, sekarang kita teliti dulu nih soalnya, kita analisis dulu. Ketika air yang sedang mendidih dan diukur dengan termometer Fahrenheit akan menunjukkan angka. Nah, di sini kan yang kita ketahui itu cuma termometer Fahrenheit ya. Nah, tapi kita di sini punya clue. Clue-nya itu apa? Clue-nya itu sekarang di sini ada kata mendidihnya. Kalau mendidih itu dia otomatis ke Celcius, di mana titik atasnya itu sudah pasti 100 derajat Celcius. Maka dari itu kita pakai persamaan yang Celcius dan yang Fahrenheit. Boleh kita tulis di sini ya.
per 5, F-nya yang kita tanya dikurang 32 per 9. 100 dibagi 5 kan tadi sudah ya, 20 ya. 20 sama dengan F min 32 per 9. Nah, ini bisa kita kali silang. Gitu, oke? Jadinya kita dapatkan hasil 180 sama dengan F min 32. Gitu ya. Nah, karena di sini kita mau cari Fahrenheit atau F-nya, makanya kita harus pindah luaskan si min 32-nya ini agar F-nya sendiri, gitu ya. Jadinya 180. Nah, ini karena di sini dia negatif, pindah luas menjadi positif 32 sama dengan F. Gitu. Jadi 180 ditambah 32 sama dengan 212 F. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 212. Satu lagi Kak, soalnya untuk yang beda nih, yang kayak gini nih contoh soalnya. Oke, kita contoh soal satu lagi untuk yang persamaan yang di atas ya. Oke. Di sini termometer X memiliki titik bawah 20, memiliki titik bawah 20 derajat, dan titik atasnya sama dengan 120 derajat. Oke. Termometer X menunjukkan angka 50. Derajat gitu ya. Kemudian jika termometer Kelvin yang digunakan maka akan menunjukkan angka titik. Oke. Kita bahas satu-satu. Di sini termometer X memiliki titik bawahnya 20 dan titik atasnya 120. Termometer X ini menunjukkan angkanya 50. Jika termometer Kelvin yang digunakan, maka akan menunjukkan angka berapa gitu kan. Oke. Di sini kita pakai persamaan yang ini, yang X min XD per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB, gitu ya teman-teman. Berarti di sini kita jawab, kita tulis dulu persamaannya biar kalian nggak bingung. X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB, gitu ya. Terus karena di sini yang ditanyakan adalah termometer Kelvin, maka dari itu kita tulis yang pertama itu yang Kelvinnya. Berarti K yang kita tanya, ini titik bawah Kelvin itu berapa? Titik bawah Kelvin itu 273. Oke. Kemudian titik atasnya berapa? 373. Min 273. Nah, ini Y min YB. Y-nya kan kita sudah tahu ya 50. Titik bawahnya itu berapa? 20 per 120 min 20. Oke. Selanjutnya kita kurangkan, jadinya kan K min 273 per 100
Ini bisa kita coret gitu ya. Jadinya kan hasilnya tinggal K min 273 sama dengan 30 ya. Berarti K ini dia harus sendiri. Berarti yang min 273 itu kita harus pindahkan ruasnya. Berarti K sama dengan 30 ditambah 273 sama dengan berapa itu? Hasilnya adalah 313 Kelvin. Hasilnya ini ya. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, boleh ditanyakan terlebih dahulu, baru nanti kita bahas ke selanjutnya, oke? Karena di sini tidak ada yang ingin bertanya, maka dari itu kakak lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang kalor dan pengaruhnya. Ini izin kakak hapus terlebih dahulu. Oke, karena tadi tidak ada yang bertanya, makanya kakak anggap semuanya paham. Tapi misalkan di tengah jalan kalian ada kebingungan atau misalkan kak ini gimana nih kalau ngerjain soal kayak gini, itu nggak apa-apa, nanti kalian bisa tanya langsung ke kakak ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kalor dan pengaruhnya. Jadi kan kalau misalkan tadi suhu itu kan derajat panas suatu benda ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kalor itu apa kak? Kalor kita tulis definisi dulu ya, definisi kalornya sendiri. Definisi dari kalor. Oke, kalor adalah energi panas dari suatu benda. Energi panas suatu benda. Gitu ya. Nah, kalor di sini dia bisa menyebabkan beberapa perubahan. Yang pertama itu bisa kalor dapat merubah suhu. Oke. Yang kedua itu kalor dapat merubah wujud benda. Dan yang terakhir, kalor dapat merubah ukuran. Nah, kita bahas satu-satu. Dari yang kalor dapat merubah suhu. Jadi kalau misalkan kalor itu untuk menghitung suhunya, atau kalau misalkan kalor dapat merubah suhu itu kita bisa cari dengan Q sama dengan mc delta T. Oke, dimana Q itu apa? Q itu adalah kalor itu sendiri. Terus satuannya adalah joule atau bisa juga kalori. Untuk yang M adalah massa. M itu dia massa. Satuannya bisa kilogram atau gram. Kalau C itu dia massa jenisnya. Massa jenisnya itu dia satuannya bisa joule per kilogram derajat Celcius atau dia kalori per gram derajat Celcius. Nah, untuk yang delta T itu adalah suhunya ya, suhu. Gitu, perubahan suhu.
Nah, selanjutnya untuk yang kalor dapat merubah wujud benda, ini contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada ini ya, hapus dulu deh ini. Ada padat, ada di sini cair, di sini gas. Gitu. Nah, misalkan kalau perubahan wujud benda nih dari cair ke padat itu apa? Dari padat ke cair. Terus dari cair ke gas, gas ke cair, padat ke gas, gas ke padat. Gitu ya. Nah, sekarang kita kakak pengen tanya dulu. Dari cair ke padat itu apa dia? Membeku. Dari padat ke cair dia apa? Melebur atau mencair. Gitu ya teman-teman. Terus dari cair ke gas itu dia apa? Cair ke gas itu dia mengembun. Sorry, menguap. Kalau gas ke cair baru mengembun, balik ya tadi. Nah, dari padat ke gas itu dia yang namanya menyublim. Sedangkan dari gas ke padat itu dia mengkristal. Oke, gitu ya. Nah, untuk persamaannya di sini kita punya dua, yaitu Q sama dengan ml. Nah, ini digunakan ketika misalkan perubahan bendanya itu melebur. Terus satu lagi Q sama dengan m per u. Itu ketika bendanya menguap. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu tadi perubahan kalor dapat apa tuh? Yang terakhir tadi dapat mengubah ukuran ya. Nah, mengubah ukuran itu bisa kita sebut dengan pemuaian. Nah, tapi untuk pembahasan tentang pemuaian ini akan kita bahas setelah kita selesai membahas asas Black. Oke? Selanjutnya kakak ingin memberi contoh soal untuk yang kalor dapat merubah suhu dan kalor dapat merubah wujud benda. Jadi contoh soalnya seperti ini. Oke. Nomor 1. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius. Berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Kemudian jika kalor jenis airnya kalor jenis air itu dia 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalornya berapa gitu kan? Maka kalor Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Kemudian jika kalor jenis airnya itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalornya itu berapa? Nah, kita tulis dulu diketahuinya, teman-teman. Diketahui masanya itu adalah
gram. Jadi 0,1 kilogram, sorry, kita harus ubah ke kilogram. Kenapa? Karena di sini yang diketahui kalor jenis airnya itu dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Jadi masanya itu kita harus ubah ke kilogram seperti itu. Kemudian untuk kalor jenis airnya C, itu dia 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada apa lagi? Ada delta T. Delta T-nya sama dengan 80 dikurangi 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Oke, setelah kita tahu nih yang diketahuinya itu apa aja, baru kita masukkan ke dalam persamaan. Kan ditanya kan pasti kalornya, gitu kan? Terus jawab. Berarti Q sama dengan M C delta T. Oke, berarti kita masukkan M-nya kan tadi dia 0,1 ya, dikali dengan C-nya 4200, delta T-nya 60, gitu kan. Nah, ini bisa kita coret. Sisanya kan jadi 4200 dikali 6 ya. Jadi 4200 dikali dengan 6. Berapa kira-kira? Teman-teman ada tahu nggak? Kita pakai pembagian perkalian 42 dikali 6 12 1 berarti 25, nol kan 2 ya, 25.200. Biasakan tulis satuannya joule. Tuh ya. Ini untuk soal yang nomor 1. Nah, sebelumnya tadi kakak ada yang kelewat, belum menjelaskan grafik ke kalian. Nah, untuk ini boleh dicatat terlebih dahulu. Setelah itu kakak akan menjelaskan grafik, baru nanti kita ke contoh soal yang menggunakan grafik tersebut. Nah, ini izin kakak hapus karena kakak akan membahas tentang grafik ya. Izin dihapus dulu. Jadi di kalor itu kita punya suatu grafik. Bisa perhatikan ke sini dulu. Nah, ini ya. Jadi misalkan di sini ada es batu. Dia itu misalkan suhunya negatif 5 derajat. Di sini dia 0, di sini dia naik jadi 20, naik jadi 40, terus di sini dia 60 dan seterusnya gitu ya sampai ke atas. Nah, si es batu ini dia mengalami perubahan suhu, di mana dia akan naik grafiknya ke 0. Oke. Nah, kalau dia mengalami perubahan suhu, maka dia tetap berwujud es. Jadi di sini kita bisa hitung, kita bisa tuliskan Q1. Masih dalam bentuk es ya. Terus yang kedua, dia setelah naik ke suhu 0 derajat ini, dia akan melebur atau mencair. Nah, di sini kita bisa tulis Q2. Dari sini baru deh dia naik lagi ke sini ke 20. Jadi Q3. Dan seterusnya sampai dia ke titik didih 100 derajat gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita punya catatan di sini, notes. Ketika benda mengalami perubahan suhu, maka benda tidak berubah wujud. Maka benda
lagi, ketika benda berubah wujud, maka apa? Maka benda tidak berubah suhu. Nah, di sini kita kita garis bawahi ya. Jadi ketika benda mengalami perubahan suhu, maka tidak berubah wujud. Ketika benda berubah wujud, maka tidak berubah suhu, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kapan kita menggunakan Q sama dengan MC delta T, kapan kita menggunakan Q sama dengan ML atau Q sama dengan MU. Nah, ketika benda mengalami perubahan suhu, itu kita menggunakan Q sama dengan MC delta T, di mana kita menggunakan persamaan ini di color yang pertama di sini. Nah, ketika berubah suhu, karena di sini dia bentuknya masih air ya, teman-teman. Kasihnya kayak kak, sama. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan grafik ini sendiri ya. Jadi di mana contoh soal seperti ini. Es bermassa 250 gram bersuhu negatif 5 derajat dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, kalori jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, jadi kita tulis dulu diketahuinya di mana M itu 250, T1-nya negatif 5, T2-nya 0 derajat Celcius, terus C-nya itu 0,5, L-nya 80 kalori per gram gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini kita bikin dulu grafiknya, di mana di sini kan dia awalnya S ya, negatif 5, terus nanti dia naik dan melebur jadi 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi di sini kita pakai dua persamaan. Yang pertama persamaannya itu MC delta T, yang kedua itu M kali dengan L gitu. Nah, terus untuk itu kita hitung nih, kita masukkan untuk yang persamaan satunya. Q1 sama dengan 250 kali 0,5 kali 5. Jadi kita dapatkan hasilnya 12.500 dan yang selanjutnya itu Q2 M kali L, yaitu 250 dikali 80 sama dengan 2000 kalori gitu ya. Nah, setelah itu kita tahu Q1 dan Q2 nya berapa, baru kita totalkan atau kalori totalnya itu berapa gitu kan. Jadinya Q1 ditambah Q2 itu kita dapatkan hasil 12.500 ditambah 2000 sama dengan 14.500 Joule gitu ya teman-teman. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kakak akan cukupkan sekian. Tapi sebelum kakak menutup sesi ini, kakak akan mereview hal-hal yang tadi kita sudah pelajari. Di mana tadi kita kan membahas tentang konversi suhu, di mana suhu adalah derajat dari suatu benda. Terus kemudian kita punya persamaan ya di suhu itu tadi yang X min XB per X A min XB sama dengan Y min YB per YA min YB gitu. Terus selanjutnya itu ada kalor. Kalor dan perubahannya. Kalor itu apa? Di mana dalam kalor itu sendiri kita kalor itu memiliki atau bisa melakukan 3 perubahan. Yang pertama itu perubahan suhu yang dimana persamaan itu MC delta T, Q sama dengan MC delta T, terus perubahan wujud Q sama dengan ML atau Q sama dengan MU, dan yang terakhir itu tentang pemuaian. Pemuaian akan kita bahas nanti di sesi berikutnya ya, setelah kita membahas tentang asas Black. Nah, cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.